Nah, jadi bagaimana kita bisa mengupayakannya? Tentu kita harus pantau betul ya kondisi bayi ini ya, pertumbuhannya terutama ya. Jadi kita harus lihat pertumbuhan itu indikatornya menggunakan berat badan ya, kemudian juga panjang badannya dan juga lingkar kepalanya ya. Kami biasanya menggunakan kurva khusus ya untuk prematur ini. Ada 2 kurva yang biasa kita pakai, yaitu kurva Fenton dan juga kurva Intergrowth ya. Nah, nanti di situ ada target-targetnya. Betulnya berapa sih di usia kehamilan berapa minggu itu harusnya berapa berat badan yang dicapai oleh si bayi ini begitu. Nah, tentu dengan pemantauan pertumbuhan tadi ya, kita harapkan si bayi akan mencapai target berat badan yang diharapkan, sehingga bayi ini bisa tumbuh dengan baik ya, dan juga tentu kalau pertumbuhannya baik kita harapkan perkembangannya pun akan menjadi baik. Jadi yang penting adalah pemantauan daripada bayi prematur ini ya. Yaitu salah 2 ya, maksudnya dari beberapa kurva yang sebetulnya ada ya untuk bayi prematur yang sering kita pakai itu. Namun demikian tentu untuk perkembangan juga mesti kita pantau, karena bayi prematur itu kan termasuk ke dalam bayi resiko tinggi ya, sehingga kita harus memantau seluruh fungsi tubuhnya ya, seperti misalnya pemantauan kepala. Kita harus memeriksakan ultrasonografi atau USG kepala begitu ya, untuk melihat kondisi otaknya dan sebagainya. Kemudian juga untuk matanya kita juga harus evaluasi ya, akan maturitas daripada si matanya ini begitu ya. Karena kadang-kala kalau misalnya bayi ini mengalami sesak kemudian mendapatkan konsentrasi oksigen yang tinggi, kalau bayinya sangat prematur apalagi, bisa jadi timbul kebutaan begitu ya. Kemudian juga pendengarannya tentu harus diperiksakan juga ya. Jadi perkembangan itu mesti kita periksakan ya, termasuk juga kondisi jantungnya. Kita lakukan pemeriksaan ehokardiografi ya, atau USG jantung begitu ya. Dan juga pemeriksaan darah yang perlu kita periksakan, seperti apakah si bayi ini mengalami anemia atau tidak ya. Kemudian juga pemantauan yang lain seperti pemantauan untuk tulangnya begitu, kita periksakan kalsium, fosfat gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu harus kita pantau semua, karena bayi prematur ini termasuk bayi resiko tinggi, sehingga tentu saja pemantauannya pun spesial ya dibandingkan dengan bayi-bayi cukup bulan.